Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, mengawali pada pelajaran kali ini melanjutkan pada materi yang lalu, yaitu tentang sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa proklamasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bagaimana cara menghargai perjuangan para pahlawan. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terdapat beberapa peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi Indonesia. Di antaranya adalah peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Alasan diasingkan karena para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah peristiwa perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke rumah Laksamana Maida untuk membuat teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Bung Karno mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10.00 WIB di rumah Insinyur Soekarno. Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM Dia untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Nah, setelah naskah dibacakan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanco Latif Hedra Diningrat. Bendera merah putih ini yang dikibarkan pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Para hadirin spontanitas menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Itu tadi adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sedangkan yang ketiga adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita singkat dengan NKRI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama kali. Hasil sidang tersebut diantaranya yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa kita singkat dengan KNIP yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, berikut adalah pertempuran bangsa Indonesia
dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah Pertempuran Surabaya. Pemimpinnya adalah Sutomo atau biasa kita kenal dengan Bung Tomo. Waktu kejadiannya adalah tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncak pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Latar belakang dari peristiwa pertempuran Surabaya ini diawali dengan insiden bendera di Hotel Yamato oleh pihak sekutu pada tanggal 19 September 1945. Pada tanggal 25 Oktober, kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh AWS Malabi. Nah, hal ini memicu kemarahan arek-arek Surabaya karena membebaskan tahanan di penjara di Kalisosok, sehingga terjadilah pertempuran dan menewaskan AWS Malabi. Peristiwa tersebut membuat Inggris mengeluarkan ultimatum untuk para pemuda agar menyerah paling lambat tanggal 10 November 1945. Namun, para pemuda tetap bertempur membela tanah kelahirannya. Hingga tepat pada tanggal 10 November 1945, banyak para pemuda yang tewas saat pertempuran. Sehingga untuk mengenang jasa beliau, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua adalah Pertempuran Bandung Lautan Api. Nama pemimpinnya adalah Muhammad Toha atau Ramdan. Nah, waktu kejadiannya adalah bulan November 1945 sampai Maret 1946. Puncak pertempurannya pada tanggal 23 Maret 1946. Sebagai latar belakang dari pertempuran Bandung Lautan Api di sini adalah pasukan Inggris mulai memasuki kota Bandung sejak pertengahan bulan Oktober 1945. Di Bandung, pasukan Inggris melakukan teror terhadap rakyat sehingga mengakibatkan terjadinya pertempuran. Setelah masuknya tentara Inggris yang berasal dari Satuan Niga memanfaatkannya untuk mengembalikan kekuasaannya atas kota Bandung. Pertempuran besar dan kecil terus berlangsung di Bandung. Hal ini menyebabkan semangat juang rakyat dan para pemuda yang tergabung dalam TKR dan badan-badan perjuangan lainnya semakin berkobar. Untuk selanjutnya adalah Pertempuran Ambarawa. Nah, Pertempuran Ambarawa ini dipimpin oleh Imam Androngi dan Letkol Sarbini dan Kolonel Sudirman. Peristiwanya adalah tanggal 23 November 1945 sampai 12 Desember 1945. Sebagai latar belakang dari pertempuran Ambarawa ini adalah adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang. Pertempuran Ambarawa berhasil memukul mundur pasukan sekutu sehingga pada tanggal 15 Desember mereka terdesak dan memutuskan untuk meninggalkan Ambarawa. Oleh karena itu tanggal 15 Desember dijadikan hari nasional, yaitu Hari Infanteri. Nah, materi selanjutnya adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Komisi PBB untuk Indonesia berhasil mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda dalam meja perundingan. Di antaranya yaitu Perundingan Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen disetujui di Jakarta tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Isi perjanjian Rum-Royen yaitu 1. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua,
menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, akan diselenggarakan perundingan kembali yaitu KMB antara Belanda dan Indonesia setelah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Perundingan yang kedua yaitu Konferensi Meja Bundar atau biasa kita sebut dengan KMB. KMB ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil persetujuan ini yaitu yang pertama, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau biasa kita singkat dengan RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Nah, itu anak-anak materi kita yang kelima. Untuk materi kita yang terakhir yaitu bagaimana cara kita menghargai perjuangan bangsa para pahlawan, yaitu sikap-sikap yang harus kita tunjukkan. Yang pertama adalah selalu mendoakan para pahlawan. Yang kedua, rajin belajar dan mencetak prestasi, sehingga ini membanggakan bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, menerapkan sikap-sikap keteladanan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah memelihara persatuan dan kesatuan, baik itu dalam keluarga, teman, maupun masyarakat. Nah, itu tadi anak-anak materi kita dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan senantiasa bermanfaat bagi kalian semua. Dan Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.